Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan nge-repaint helm motor. Untuk kondisinya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplas di sini kita pakai amplas ukuran 500. Setelah itu kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi. Di sini kita pakai Primer Grease 9120. Dan untuk cat yang kita gunakan untuk repaint helmnya ini, karena konsepnya budget ekonomis, jadi untuk cat yang kita gunakan kita pakai cat aerosol. Di sini kita pakai produk dari Diton Premium. Dan untuk proses penyemprotan cat epoksinya ini, karena cat lama pada medianya hanya dilakukan proses pengamplasan, tidak dikupas sampai habis. Jadi untuk antisipasi supaya tidak terjadi keriting, di sini kita semprotkan secara tipis-tipis ya teman-teman, ataupun disemprotkan secara kabut-kabut. Setiap melakukan proses pengecatan, alangkah baiknya selalu dilapisi menggunakan cat dasar atau cat epoksi ya teman-teman. Ini fungsinya sebagai dasaran ataupun sebagai pondasi supaya base coat ataupun cat intinya bisa awet ataupun tidak mudah terkelupas. Selain itu juga untuk antisipasi supaya tidak terjadi keriting saat proses pengecatan. Jika proses penyemprotan cat epoksinya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Untuk proses pengeringan diusahakan jangan dijemur langsung di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya cukup diangin-anginkan saja di dalam ruangan ataupun di tempat yang teduh. Jika cat epoksinya ini dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya di sini kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplasnya di sini kita pakai amplas ukuran 800 yang bekas. Jika menggunakan yang baru diusahakan menggunakan amplas ukuran 1000. Dan untuk memastikan cat epoksi ini sudah layak diamplas atau belum, atau sudah kering atau belum, untuk memastikannya bisa dengan cara ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika cat epoksinya ini sudah tidak berbekas ataupun sudah tidak lembek lagi, berarti cat epoksinya ini sudah kering. Untuk lama pengeringan cat epoksi produk Diton Premium ini biasanya di cuaca normal sekitar 1 jam cat epoksi ini sudah kering ataupun sudah siap untuk diamplas. Tetapi jika dikeringkan lebih lama, untuk hasilnya menurut saya malah akan lebih bagus ya teman-teman. Oke, setelah selesai dilakukan proses pengamplasan, kemudian untuk proses yang berikutnya di sini akan kita semprotkan base coat ataupun cat intinya. Di sini akan kita semprotkan warna putih. Untuk warna putihnya tergantung selera dari teman-teman. Di sini kita pakai White Inogenza F9481 bintang 2. Setelah proses penyemprotan warna inti ataupun warna putihnya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar sudah kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita buat motifnya. Untuk membuat motif seperti biasa, di sini kita menggunakan water slide decal. Untuk gambarnya seperti ini yang akan kita aplikasikan. Dan untuk cara aplikasi water slide decalnya ini bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa dilakukan proses pengakliran. Untuk clear coat bisa menggunakan clear gloss plus aktivator 9128 atau menggunakan cat warna putih juga bisa. Untuk putihnya bebas, yang penting warna putih. Di sini untuk aplikasinya saya menggunakan cat warna putih. Untuk warna putihnya ini kita semprotkan di atas gambar water slide decalnya ini sampai gambarnya tertutup dengan cat putihnya. Setelah proses pengecatan warna putihnya ini sudah selesai, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu sampai cat putihnya ini kering. Untuk keringnya tidak perlu sampai kering keras ya teman-teman, kira-kira setengah kering saja. Yang penting jika cat putihnya ini kita pegang seperti ini sudah tidak lengket lagi.
berarti water slide decal-nya ini sudah bisa kita aplikasikan. Untuk cara aplikasinya, water slide decal-nya ini kita rendam ataupun kita celupkan ke dalam air supaya gambar water slide decal-nya ini bisa terlepas dari kertasnya. Dan sebelum ditempelkan, gambar water slide decal-nya ini biasanya di bagian pinggir-pinggirnya lengket. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya ini kita geser-geser terlebih dahulu seperti ini. Tujuannya supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Setelah gambar water slide decal-nya ini sudah terlepas dari kertasnya, yang berikutnya tinggal kita tempelkan pada medianya. Dan alangkah baiknya medianya diberi sedikit sabun. Ini tujuannya supaya medianya licin, sehingga saat kita pasang gambar water slide decal-nya ini, jika posisinya belum pas, mudah untuk digeser-geser. Setelah gambar water slide decal-nya ini terpasang pada medianya, bila ada bagian yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian-bagian yang melipat sampai terpasang dengan rapi. Setelah itu, bila di bawah gambar ada gelembung-gelembung air, kita keluarkan dengan cara kita gosok-gosok menggunakan bekas kertasnya ataupun menggunakan kain yang halus juga bisa. Oke, jika gambar water slide decal-nya ini sudah terpasang dengan rapi, yang berikutnya dikeringkan. Setelah kering baru lanjut kita buat motif yang berikutnya. Untuk membuat motif yang berikutnya, di sini saya menggunakan cutting sticker, motifnya seperti ini. Dan untuk proses penyemprotannya, ini tidak langsung saya semprotkan ya teman-teman, tetapi di sini saya menggunakan paintbrush. Jadi cat detailnya ini kita pindahkan ke tabung paintbrushnya dengan cara kita semprotkan seperti ini. Selanjutnya baru kita semprotkan pada motifnya. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini akan saya tambahin motif lagi. Di sini akan saya buat motif petir. Untuk membuat motif petirnya, di sini saya menggunakan akar rumput. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita buat motifnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, supaya nanti hasilnya bisa lebih keren lagi, di sini akan saya semprot menggunakan warna lembayung violet PL9200 bintang 1. Setelah proses pengecatannya ini sudah selesai, kemudian yang berikutnya tinggal dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika sudah kering, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan Clear Gloss Plus Activator 9128. Untuk proses penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu. Disemprotkan dari mulai pinggir sampai menyeluruh ke semua bidang. Setelah proses penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama ini sudah cukup merata, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 ataupun 20 menitan. Kemudian lanjut kita semprotkan untuk proses pengakliran di lapisan yang berikutnya.
Oke teman-teman, seperti ini hasil repaint kita kali ini. Repaint helm budget ekonomis, hanya menggunakan cat aerosol produk dari Diton Premium. Cara ataupun trik repaint helm yang sangat mudah dan murah. Trik ini sangat cocok buat teman-teman yang baru belajar ataupun teman-teman yang ingin repaint helmnya sendiri. Karena cat aerosol ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang belum punya kompresor, yang ingin belajar repaint helm ataupun motornya sendiri. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan.